Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran kita tema 3 menjadi 1 tokoh dan penemunya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pertama, dengan membaca siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sendiri. 2. Setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. 3. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen listrik dan fungsi rangkaian sederhana dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana dan fungsi dengan tepat. 5. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dan kehidupan masyarakat atas temukan listrik dengan tepat. 6. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran sistematis. Nah, Bapak sekalian, bisakah Bapak membayangkan beginilah kondisi saudara-saudara kita dahulu, termasuk Bapak, sebelum listrik seperti sekarang. Coba lihat teman kalian belajar menggunakan lilin. Bapak-bapak kita juga bekerja apabila telah malam, juga menggunakan penerangan seadanya. Coba lihat lingkungan di malam hari seperti sekarang. Kegembiraan terasa oleh kalian. Di mana-mana ada penerangan, di jalan, di sekolah, bahkan di rumah kita masing-masing. Tahukah kamu siapa tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu itu menyala di rumah kita? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Baca teks berikut dalam hati. Pahami isi dengan baik. Baca dan pahami. Setelah dibaca teks di atas, ada satu paragraf yang menjelaskan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada namanya rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Rangkaian seri dalam kehidupan sehari adalah lampu senter. Nah, lampu senter yang ada di rumah kita, yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang. Namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri itu kekurangannya. Apabila dia menyala beberapa buah lampu sekali hidup, otomatis energi yang kita gunakan akan semakin banyak. Di rumah kita, di kamar, di ruang tamu, di luar, itu makanya dibuat di rumah itu rangkaian paralel. Lampu itu bisa hidup satu persatu. Kalau kita ingin di kamar, hidupkan lampu di kamar saja. Itu namanya rangkaian paralel. Tapi kalau satu kali hidup lampunya itu hidup beberapa buah, itu namanya rangkaian seri. Kelebihannya satu kali hidup semuanya. Tapi kalau sekali hidup, otomatis arusnya bertambah banyak. Nah, jadi plus minusnya ada. Rangkaian seri dan paralel juga ditemukan pada lampu merah. Di lampu merah di jalan, lihat
Itu rangkaiannya rangkaian paralel. Satu sekali hidup merah, sekali hidup kuning, sekali hidup hijau. Betapa pentingnya peran listrik dalam bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentu akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak bapak yang menggunakan listrik di rumah, agar pembayaran listriknya tidak mahal, pergunakanlah atau berhematlah menggunakan listrik. Apabila TV tidak ada lagi yang menonton, matikan TV-nya. Apabila ruangan yang tidak ada dipergunakan, matikanlah, agar nanti listrik kita hemat. Baiklah anak bapak, ini tugas baca teks di atas. Ada 5 paragraf. Anak bapak jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf teks tersebut. Pertama, apa topik masalah disampaikan oleh penulis? Kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah kita? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah? Jelaskan secara berurutan. Apa manfaat arus listrik setelah sampai setiap rumah? C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf 4, buat kesimpulan dari teks tersebut. Yang kelima, apa pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan secara singkat. Amati gambar berikut. Ini gambar sebelum arus listrik ada, kemudian setelah listrik ada. Sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan banyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan bidang sosial. Di tempat tinggalmu, kamu dapat mengumpulkan tabel, melakukan wawancara dengan ayah, ibu, tetangga, dan orang-orang di sekitarmu. Silakan melakukan wawancara, silakan bertanya. Kalau karena sekarang dalam suasana COVID, bertanyalah kepada orang-orang yang ada di rumah, ayah, ibu, kakak, adik. Apabila tidak ada 1 atau 2 orang atau temanmu, silakan bertanya. Nah, hasil dari wawancaramu tulis dalam bentuk peta pikiran. Pertama, setrika arang. Itu waktu bapak itu dulu sekolah, itu masih menggunakan setrika arang. Sekarang setelah ada listrik, setrikanya apa? Setrika listrik. Nah, kira-kira ada tidak perubahan sosialnya? Kemudian komunikasi. Dulu semasa bapak nelpon di wartel, warung telepon, bayar. Ada tidak perubahan sosial sekarang? Kemudian penerangan. Kalau dulu pakai paling keren itu atau paling bagus itu lampu petromak, itulah hebat itu. Itu kelas-kelas orang menengah ke atas lah bisa disebut begitu. Sekarang lampu listrik terang, ada tidak pengaruhnya? Kemudian menimba air, dulu kalau bapak pakai katrol, bahkan nggak ada pakai katrol, ditimba pakai tali aja. Sekarang pakai, coba. Kemudian transportasi, kalau dulunya transportasi pakai bendi, becak. Nah, sekarang udah menggunakan, bahkan yang keren sekarang pesawat. Nah, ada tidak perubahan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita? Dapat sekalian, sebagai pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Tugasnya jangan lupa dibuat pada buku latihan tema. Besok dikumpul pada jam yang telah ditentukan dalam masa COVID. Kumpulkan, jangan kita berkumpul-kumpul banyak-banyak karena sekarang masih dalam keadaan suasana COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.